Oke, jumpa lagi di channel Trip Project ya. Kalau sebelumnya gue sering ngebahas mengenai mobil, nah kali ini gue akan ngebahas sebuah motor sport yang ada di sebelah gue ini. Nah, yaitu Yamaha R25 tahun 2015. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai motor tersebut, ya, tapi gue pengen ceritain dulu nih mengenai sejarah R25 di Indonesia, ya. Yamaha R25 sendiri memang 250 cc pertama dan juga 2 silinder pertama yang diluncurkan oleh PT Yamaha Indonesia dan diperjualbelikan di Indonesia. Nah, tujuan dari Yamaha mengeluarkan produk ini adalah sebagai rival terkuat dari Ninja 250 pastinya. Ketika kita lihat memang secara spesifikasi pada zaman itu ya, pada zaman itu spesifikasi Yamaha R25 itu lebih unggul dibandingkan Ninja Injection yang keluar pada zaman tersebut. Karena apa? Karena Yamaha R25 ini memiliki spesifikasi daya dan juga torsi yang lebih besar ya. Untuk daya Yamaha R25 sendiri itu berkisar antara 35,5 horsepower, sedangkan Ninja 250 Fi yang old itu hanya sekitar 32 horsepower dan juga torsinya juga lebih tinggi juga nih. Untuk torsinya Yamaha R25 diklaim bisa mencapai 23,6 Nm ya. Sedangkan untuk Ninja 250 Fi yang old itu berkisar antara 21 Nm. Nah, pasti secara spesifikasi lebih unggul ya. Kemudian selanjutnya apa sih kelebihan dari Yamaha R25 dibandingkan dengan Ninja ya? Pertama dari kalau tadi kita bahas mengenai spesifikasi ya, besar dayanya, besar torsinya. Terus kemudian yang lebih unggul lagi adalah dari sisi beratnya. Nah, berat Yamaha R25 sendiri lebih ringan dibandingkan Ninja 250, lebih ringan 6 kilo sih. Jadi kalau untuk untuk Yamaha R25 ini beratnya itu sekitar 166 kilogram, sedangkan Ninja 250 Fi yang old itu 172 kilogram. Pastinya dengan daya yang lebih besar, torsi yang lebih besar, kemudian bobot yang lebih ringan. Nah, kita tahu ya betapa buasnya motor ini ketika dikendarai. Kita lanjut untuk membahas motor ini lebih jauh ya. Motor ini adalah motor Yamaha R25 tahun 2015 yang dimana memang sudah dilakukan beberapa modifikasi ya. Tapi kita bahas juga nih mengenai perintilan-perintilan yang ada di Yamaha R25. Apa aja sih keunggulan-keunggulannya? Oke, sekarang kita bahas dari bagian depan dari sebuah Yamaha R25. Nah, kalau kita lihat memang fairing dari Yamaha R25 ini cenderung lebih ramping ya dibandingkan rivalnya yaitu Kawasaki Ninja FA yang old. Ya, memang diklaim bahwa Yamaha ini didesain memang untuk aerodinamis yang lebih baik tentunya. Tentunya akan lebih baik juga nih untuk memacu kecepatan yang lebih tinggi nih bersama dengan Yamaha R25. Kalau kita lihat headlampnya ini ada dua, memang tidak nyala secara bersamaan ya, atau dua-duanya ya, nyalanya hanya salah satu saja nih ketika lampu dekat. Nah, ketika lampu dekat dia hanya nyala di bagian kanan, sedangkan untuk lampu jauhnya akan nyala di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kalian memakai lampu jauh, baru bisa nyala dua-duanya. Kemudian untuk profile bannya sendiri memang sama ya seperti rivalnya, yaitu untuk bagian depan ini di 110 ya, 110 per 70, ring 17 tentunya. Ya, dengan profil yang ini memang standarnya seperti ini masih dirasa cukup sih untuk sebuah Yamaha R25. Kemudian kita bahas dari sisi pengereman ya. Untuk pengereman sendiri, Yamaha R25 ini memang ada double disc brake ya. Untuk bagian depan dan juga bagian belakangnya sudah rem cakram. Cuma memang ada yang unik nih dari Yamaha R25. Yuk kita bahas lebih dekat. Oke, sekarang kita bahas mengenai cakram dari Yamaha R25 memang yang cukup unik ya dibandingkan dengan rivalnya. Oke, Yamaha R25 ini memiliki piringan disc brake yang sudah floating ya. Artinya adalah untuk piringan yang di sini tidak fix dengan piringan yang bagian dalam ya. Artinya dia bisa bergerak sendiri-sendiri. Kelebihannya apa? Tentunya yang pertama adalah dapat melepas panas lebih baik. Yang kedua adalah
cakram ini geraknya lebih fleksibel, dapat mengikuti dengan geraknya dari si cakram ini ya. Jadi piringannya dapat bergerak secara fleksibel mengikuti gerak cakram. Ya tentunya bisa menghasilkan pengereman yang lebih baik. Kemudian untuk velg bagian depannya dan juga bagian belakangnya tentunya sudah menggunakan velg racing ya dengan aluminium alloy. Untuk shock breaker bagian depannya juga cukup besar ya, tentunya untuk kestabilan yang lebih baik. Kemudian kita lihat dari sisi bagian tengah sini, untuk bagian tengah sini adalah bak koplingnya, kemudian di sini juga ada indikator olinya yang memang berupa kaca transparan. Kita bisa tahu nih bahwa kondisi olinya bagaimana nih, apakah memang masih baik ataukah memang sudah buruk dan juga sudah waktunya melakukan penggantian. Nah kemudian dari footstepnya, untuk footstepnya Yamaha R25 ini fleksibel ya, dan juga dilengkapi dengan indikator kalau kita misalnya nikung terlalu rebah, tentunya dia akan mengenai bagian sininya, jadi pastinya lebih aman ya. Dari sisi joknya, untuk joknya seperti motor sport zaman sekarang ya, memang sudah dibikin jok bertingkat ya. Jadi memang terlihat bahwa Yamaha R25 ini adalah motor sport banget ya. Kemudian dari sisi tangki, oh iya, untuk tangki Yamaha R25 ini berbeda banget ya dengan rival-rivalnya, yaitu dengan profil tangki yang lebih kecil, dan ini bukan material besi. Untuk tangki ini memang dibungkus dengan plastik body nih. Jadi tangkinya sebetulnya ada di dalam, yang bagian besinya itu ada di dalam. Kenapa dibuat demikian? Karena Yamaha memikirkan nih bahwa motor ini kan sering dipakai mungkin untuk kecepatan tinggi ya, untuk balap dan juga ya pokoknya untuk kecepatan tinggi dah. Dan juga itu juga menimbulkan resiko bahwa mungkin motor ini akan sewaktu-waktu akan jatuh dan lain sebagainya. Nah, kalau jadi gini, keuntungannya adalah dengan tangki seperti ini, kalau misalnya motor ini jatuh dan juga tangkinya lecet, kita hanya dapat mengganti bagian bodi plastik-plastiknya ini aja gitu loh. Jadi cenderung pastinya lebih murah ya. Coba bayangkan kalau misalnya tangkinya itu adalah besi. Tangkinya besi tidak dibungkus plastik seperti ini. Kalau misalnya jatuh atau lecet, ya kan, kita harus ganti tangkinya itu satu set dan biayanya itu nggak murah ya, pastinya mahal banget ya. Teman-teman bisa cek deh, untuk tangki-tangki motor itu harganya cukup mahal ya. Jadi Yamaha sangat memikirkan konsumennya nih. Jadi menurut gue sih ini adalah salah satu terobosan yang baik juga. Kemudian keuntungannya adalah dari tangki yang seperti ini, posisi tangkinya ini berada di tengah. Dia agak cenderung agak ke bawah dan juga berada di tengah ini untuk menghasilkan kestabilan motor yang lebih baik ya. Tentunya dengan pusat gravitasi yang semakin ke tengah bebannya, tentunya akan menghasilkan kestabilan motor yang lebih baik. Oke, kita lanjut untuk dari sisi bagian velg belakang. Untuk velg belakang sendiri memang lebih besar ya dibandingkan velg depannya, dengan profil ban standarnya itu 140 per 70 ring 17 dengan pengereman disc brake juga ya. Oke, kemudian untuk knalpot motor ini memang sudah diganti dengan knalpot custom untuk menghasilkan power yang lebih baik. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke bagian belakang. Oke, kita sudah sampai di bagian belakang dari sebuah Yamaha R25 ya. Untuk Yamaha R25 ini memang terlihat lebih modern untuk bagian belakangnya ya. Kenapa? Karena Yamaha R25 ini sudah menggunakan lampu LED pada bagian belakangnya. Memang modelnya tidak seperti ini nih. Untuk lampu belakangnya ini sudah diganti ya dengan lampu yang memang 3-in-1. Nah, tapi standarnya dari Yamaha R25 itu lampunya sudah LED walaupun dengan warna yang merah. Nah, kemudian kita ke bagian tadi ada sedikit yang memang belum dibahas dari bagian roda belakang ini. Nah, untuk roda belakang ini selain cakram dan juga profil dari bannya, nah di sini ada yang unik juga nih ya dari Yamaha R25. Nah, pada bagian gear belakangnya ini sudah dilengkapi pelindung ya. Jadi misalnya ketika rantainya ini copot atau atau miss dari gearnya, dia itu akan terkena pelindung ini, jadi tidak langsung mengenai swing arm ya, tentunya pastinya lebih safe ya. Kemudian dari bentuk swing armnya pastinya beda dengan rivalnya yang hanya kotak saja. Nah, ini bentuknya cukup besar ya, cukup besar dan juga kokoh ya.
Tentunya untuk pengendalian yang lebih stabil lagi nih ketika kecepatan tinggi. Kemudian untuk suspensi belakangnya ya seperti biasa sudah monoshock ya, yang memang pastinya tujuannya adalah untuk kestabilan yang lebih tinggi. Kemudian untuk bagian as rodanya itu sama seperti depan, dia ini bolong ya. Bolong di tengahnya untuk bobot yang lebih ringan lagi nih. Oke, gue udah di atas dari sebuah Yamaha R25 ya. Nah, kalau feel dari gue sendiri ya, memang untuk Yamaha R25 ini memang motor sport yang menurut gue paling nyaman ya. Kenapa? Karena untuk dari posisi berkendara gue nih, dari posisi duduk gue ngerasa ini ada di tengah, dan juga untuk kaki gue nih nggak terlalu nekuk banget nih ya. Jadi memang menurut gue nyaman juga nih untuk motor sport ini. Apalagi dengan posisi stangnya nih, yang standar ya. Posisi stang yang standarnya ini terletak paling atas dari shock breaker depannya. Dan juga bahkan dia ada sedikit lebih tinggi lagi. Artinya kurang lebih segini nih untuk posisi stang standarnya ya. Kalau ini udah nggak standar. Posisi stang standarnya memang jadi membuat orang tuh tidak terlalu membungkuk. Maka dari itu diklaim oleh Yamaha, yaitu motor ini adalah superbike you can ride every day. Ya, jadi superbike yang memang lu bisa kendarain setiap hari nih, karena nyaman banget. Kemudian untuk motor ini sendiri, ini sudah dilakukan beberapa penggantian, yaitu yang pertama adalah dari sisi stang. Ya, stangnya ini gue udah pakai yang Bipro, ya, yang cenderung lebih nunduk lagi. Kenapa? Yang gue rasa bahwa ya supaya kelihatan lebih keren aja sih. Kemudian untuk handle rem dan juga kopling ya memang ini sudah diganti nih dengan merek Nui ya, supaya lebih ya hanya variasi-variasi kecil aja sih. Oke, kemudian ada fitur-fitur canggih nih sebetulnya yang memang orang jarang ketahui ya dari motor ini ya. Dan juga gue lihat-lihat di YouTube memang juga jarang banget yang ngebahas mengenai fitur dari speedometer yang canggih ini. Yuk, kita bahas yuk. Kita akan bahas mengenai dari speedometer Yamaha R25. Tapi sebelum itu gue akan ngebahas mengenai ini nih. Nah, sebetulnya ini sudah tidak standar nih, karena gue pakai ini immobilizer ya. Ini sebetulnya fitur tambahan aja sih. Ini beli terpisah ya dari aksesoris Yamaha yang harganya kurang lebih 450.000. Karena kenapa pakai ini supaya lebih aman aja sih. Jadi kalau nggak pakai kunci ini yang sudah dilengkapi dengan chipnya, motor ini nggak bakal hidup karena dia akan nyambung langsung ke ECU ya. Jadi mau diapain pun juga nggak bakal hidup. Nah, oke, kita lanjut ke bagian fitur dari speedometer Yamaha R25 ada apa aja. Oke, pertama gua onin dulu. Nah, kita lihat yang pertama itu tentunya ada tachometer ya, ciri khas motorsport ya, ada tachometer, kemudian ada indikator bensin, ada indikator suhu dari mesin, kemudian juga ada jam digital, kemudian ada pengukur tekanan oli, dan juga indikator dari ECU ya, indikator ECU. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, pasti yang bagian kuning ini akan menyala terus ya, entah dia mengedip atau menyala terus sesuai dengan kerusakannya. Kemudian selanjutnya dari sisi ini, dari bagian kanan ini ada indikator gear position, kemudian ada speedometer, kemudian nah di bagian ini nih ada multi indikatornya nih. Jadi yang pertama ini ada odometer ya, odometer. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa motor ini baru 4.800 nih, padahal motornya udah 7 tahun ya. Memang jarang banget dipakai. Kemudian ada trip 1, ada trip 2, kemudian ada real time untuk mengukur konsumsi bahan bakar secara real time. Kemudian ada average konsumsi bahan bakar yang bisa dia ukur ya. Kemudian ada oil trip. Jadi memang bisa mengindikatorkan bahwa kapan sih kita waktunya ganti oli, apakah memang 2000 kilo atau tergantung dari teman-teman ya. Gitu. Kemudian di sini juga ada indikator shifting ya, yang bisa kita setel nih, kita bisa adjust. Kebetulan ini gua adjust itu di angka 7.000. Jadi ketika misalnya RPM ini berpacu di 7.000 RPM, maka lampu ini akan menyala memberitahu kita bahwa kita harus melakukan penggantian gigi. Kita lihat dari takometernya, ini memang angkanya cukup tinggi ya. Angkanya cukup tinggi, dia itu revs-nya itu yang maksimalnya itu di angka 15.000 ya.
memang motor ini memiliki putaran mesin yang cukup tinggi ya untuk mendapatkan daya dan torsi yang lebih besar. Oke, mungkin itu aja sih dari fitur-fitur speedometernya. Tapi menurut gua ini adalah fitur speedometer motor yang cukup canggih ya, cukup canggih dibandingkan rival-rivalnya nih, cukup canggih. Nah, kita sudah sampai di sesi terakhir yaitu bagian kesimpulan nih. Nah, kesimpulan menurut gua dari motor ini adalah motor yang memang value for money-nya paling oke ya. Dari sisi harga barunya yang paling murah dibandingkan rival-rivalnya ya. Dengan harga waktu dulu gua beli itu sekitar 53 juta ya. Sedangkan untuk rivalnya itu pastinya di atas itu. Kemudian kita bisa dapat segudang kelebihan, yaitu yang pertama adalah dari daya dan torsi yang lebih besar, kemudian motor dengan bobot yang lebih ringan. Yang ketiga adalah pengendalian yang lebih stabil nih. Karena gue juga pernah mencoba beberapa motor sport rivalnya, ya gue rasa motor ini yang pengendaliannya paling baik ya. Kemudian untuk sisi fitur-fitur dari speedometernya juga lebih lengkap dibandingkan rival-rivalnya. Ya, artinya motor ini memang yang paling worth it untuk diburu oleh teman-teman nih pada saat sekarang ini kalau menurut gue ya. Untuk teman-teman yang memang sedang mencari motor kelas 250 cc yang 2 silinder ya. Nah, tapi motor ini memang memiliki kekurangan tentunya ya. Memang kekurangannya itu ya ada pada yang pertama itu yang paling major adalah pada modelnya ya. Untuk model motor ini sekelas 250 cc tapi tuh kayak enggak motor 250 cc karena bodinya yang memang terlihat cukup ramping dibandingkan rivalnya. Kemudian kekurangan lainnya adalah motor ini sudah ada 2 kali recall nih, sudah ada 2 kali recall. Jadi ya membuat motor ini kayaknya kurang laku di pasaran ya. Karena ya recall yang pertama itu ada di bagian bearing kopling dan juga pompa oli. Kemudian recall yang kedua adalah bagian pair shiftingnya ya. Jadi ya seperti itu ya, memang ada kekurangan tapi kita perlu mengapresiasi dari Yamaha yang bertanggung jawab nih. Jadi mendeteksi masalah tersebut lebih awal sehingga sebelum terjadi masalah motor ini sudah dilakukan recall terlebih dahulu oleh Yamaha. Jadi seperti itu sih. Itu tadi adalah kesimpulan, kelebihan dan juga kekurangan dari Yamaha R25. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah memang motor ini worth it untuk teman-teman miliki atau tidak? Tolong jawab di kolom komentar ya. Karena ini adalah bagian terakhir, mungkin kali ini gue ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton channel Tri Project. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan dukung channel ini terus supaya dapat menghasilkan konten-konten yang menarik bagi teman-teman dan juga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.